Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaz'alahu iwaja wa yimaliyundira basan sadida miladunhu wa yubassirul mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimina wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore yang indah ini kita bisa bertemu lagi dalam perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Terlebih yang kita tuntut adalah ilmu daripada Al-Quranul Karim sebagai kitab tuntunan kita sebagai kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuntutan ilmu ini, karena konsentrasi kita yang penuh ini akan membawa kepada kita sesuatu kemanfaatan. Tetapi kelalaian di dalam perkara menuntut ilmu adalah suatu kesesatan. Maka menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang tetap kita laksanakan dalam keadaan apapun. Terlebih di sore yang indah ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahannya dan memudahkan kita dalam penuntutan ilmunya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore yang indah ini kita sama-sama melaksanakan pembelajaran Al-Quran atau Iqra'ul Quran ini. Kita coba membuka yaitu surat kemuliaan, ya, yaitu surat Al-Qadar. Nah, surat Al-Qadar ini adalah surat yang ke-97 dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Keseluruhan ayatnya ini ada 5, ya. Ada 5 saja. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama membuka kitabnya Al-Quranul Karim, kitab suci yang menjadi pedoman untuk kita, menjadi sinar untuk kita, menjadikan imam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mulai saja dalam pembacaan ayat suci Al-Quran ini, insyaallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, 5 ayat yang kita baca di sore ini adalah menandakan kita mempunyai keyakinan yang penuh atas kitab suci ini, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini, menurunkan surat ini adalah semata-mata untuk kita pelajari dan kita pahami. Nah, lantas setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Karena sesungguhnya kata Allah, nah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh keberkahan. Nah, itulah malam Qadar pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah tentunya, yaitu Baitul Izzah ini adalah langit dunia, ya. Kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu ketika Rasulullah menerima wahyu. Jadi setiap perkara-perkara yang memang Rasulullah diutus untuk melakukan atau untuk menyampaikan atau mengamalkan, ya, maka turunlah setiap ayat. Nah, dalam jangka 23 tahun, ya. Jadi Al-Quran ini turun, ya. Al-Quran ini turun selama 23 tahun secara bertahap. Nah, padahal yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, dari Lauh Mahfud ini Al-Quran ini secara keseluruhannya, ya, 114 surat. Nah, Allah turunkan ke langit dunia. Dari langit dunia Allah turunkan berstep-step hingga akhir Rasulullah SAW menerima wahyu yang terakhir, ya. Apa di dalam surat ini dikatakan, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, ini pertanyaan ini ditujukan, ya, untuk meninggikan kedudukan malam yang dikhususkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an yang mulia, ya. Apalagi malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara menerima wahyu, ya. Wahyu tentang surat Al-Qadar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yaitu melakukan suatu amalan pada malam itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, gitu kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatul lailatin fi sabilillah khairum min alfi lailatin mimma siwahu mimma limanazil. Tertambat semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada 1000 malam ibadah daripada
perbuatan lainnya. Demikian hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan, ya, telah datang Ramadan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di bulan itu Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian, akan dibukakan pintu-pintu surga. Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian, akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan akan dibelenggu. Padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, barang siapa tertahan untuk mendapatkan kebaikannya, dia akan tertahan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, begitu hebatnya pada malam Lailatul Qadar itu, sehingga Rasulullah menyampaikan tadi kepada kita semua bahwasannya telah diwajibkannya kepada kita berpuasa, ya. Terus akan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan setan-setan itu akan dibelenggu. Ya, setan-setan itu akan dibelenggu. Maka bagaimanakah setiap manusia yang tidak menginginkan hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh keberkahan, maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan tertolaknya pada masuk neraka dan dibukakannya pintu surga dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, maka mengingat beribadah di malam Qadar itu sama dengan 1000 bulan, itu kan kata Nabi. Nah, maka telah ditegaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam pada malam Qadar, nah, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, begitu banyak dosa-dosa kita di masa silamnya. Begitu banyak dosa-dosa kita di masa lalu. Tetapi dengan asbabnya kita melaksanakan, ya, bermelek-melek pada malam hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan mempelajari hadis-hadis serta ilmu-ilmu yang lainnya pada malam itu. Kalau saja kita berada pada malam itu dan kebetulan malam itu malam di mana diturunkannya malam Lailatul Qadar, maka berbahagialah kita, karena kita akan mendapati sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita, yang beribadah pada malam itu maka akan diampuni segala dosa-dosa, akan diampuni segala dosanya di masa lalu. Itu sudah pasti, sudah pasti, karena Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu ini bukan dengan nafsu, tetapi memang wahyu yang diterimanya, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kita sebagai umatnya adalah sesuatu kebaikan untuk kita tentunya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya.
yaitu banyaknya para malaikat yang turun di malam itu karena demikian berkahnya malam itu. Nah, para malaikat akan turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka akan turun ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Nah, mereka akan mengelilinginya khalaqah zikir, dan di situ pula akan hadir kepada hamba-hamba Allah yang sedang melantunkan kitab suci Al-Quranul Karim, ya, juga bersujud berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menghamparkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu dengan niat yang benar. Ini tentunya malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya bagi hamba-hamba Allah yang pada waktu itu melaksanakan amalan-amalan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai penghormatan, ya, sebagai penghormatan maka malaikat itu menghamparkan sayap-sayap. Adapun ruh, ya, ruh, maka yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam, ya, malaikat Jibril. Nah, malam itu kesejahteraan sampai terbit fajar, yaitu suatu kesejahteraan di mana setan tidak mampu melakukan sesuatu perbuatan yang buruk atau melakukan gangguan, ya. Nah, di malam itu pula segala macam perkara diputuskan, segala umur dan rezeki ditentukan, sebagaimana firman-Nya, padanya akan dipisahkan segala macam urusan yang bijaksana. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa pada malam, ya, pada malam turunnya dan lewat di hadapan orang-orang yang sedang sholat di malam Qadar, lalu mengucapkan salam kepada mereka sampai terbit fajar. Nah, pada malam manakah ia? Ini diriwayatkan daripada Ubadah. Ini diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil asril bawaqi min Ramadan man qama hunna batiga hasbatuhunna fa innallaha yaghfiru lahum ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar wa hiya lailatu witri sab'un khamisatun aw salisatun. Malam Qadar itu ada pada 10 hari bulan Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut, barang siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut dengan mengharap ridho Allah, tentunya sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang kemudian. Malam Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil, yaitu yang ke-9, yang ke-7, ke-5 atau ke-3. Nah, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaha lailatu sab'in wa isrin. Malam tersebut adalah malam ke-27 yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ia adalah malam ke-27. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian
yang bisa saya sampaikan pada sore ini yaitu surat Al-Qadar, ya, dan sedikit dimaknainya, dan mudah-mudahan ini membawa kita menjadi insan-insan yang dapat meyakini. Jadi ayat-ayat suci yang Allah turunkan kepada kita, terlebih pada malam-malam Ramadan yang indah ini, yang penuh dengan keberkahan dan ampunan, maka kita berusaha untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah. Ya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore ini membawakan keberkahan untuk kita, dan Allah ridho kepada amal-amalan kita, terlebih dalam pembelajaran ayat suci Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita tahu apa arti daripada ayat suci yang Allah turunkan, yaitu dalam surat Al-Qadar ini, yaitu malam kemuliaan. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.